dan renungan begitu dari sisi keagamaan untuk soal-soal seperti ini. Apapun yang diatur oleh Majelis Rakyat Papua mestinya tetap beretika pada pandangan-pandangan yang berbasis iman dari masing-masing anggota MRP itu, sehingga baik kata-kata, tindakan, dan perbuatan mereka itu terukur pada etik moral yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kalau etik moral itu dapat dipertanggungjawabkan, maka sudah tentu kebersamaan akan menjadi muncul ke permukaan dan tidak ada perpecahan di situ secara sukisme atau apapun. Itu tidak akan ada di situ, karena mereka pasti akan takut Tuhan, mengasihi sesama, dan menimbang segala sesuatu bersama-sama. Nah, kita belum eksplor secara baik masing-masing orang yang ada di MRP itu, sejauh mana mereka tetap berposisi pada kultur keimanannya. Karena biasanya orang datang dari kampung atau memiliki jabatan tertentu, itu bisa berubah gaya hidupnya, bisa materialistis, bisa royal. Menurut saya, hal-hal yang paling mendasar dalam hidup kultur yang kita harapkan itu adalah dia beradab, dia juga beragama. Kalau beradab berarti sikap hidupnya sopan, tahu aturan, siapa bicara duluan, siapa dulu, bagaimana, tahu menghormati ini perempuan, ini laki-laki. Nah, ini yang saya maksudkan dengan dukungan spiritual, moral atau moral dan etika yang harus dinampakkan. Yang kedua, memang MRP dia tidak boleh lari dari basicnya. Kalau pokja agama, dia harus kumpul lembaga agama. Dia mau ngomong apa? Kami yang bikin rekomendasi Anda di situ kok, Anda ngomong sendiri bagaimana? Sampai hari ini kan kita tidak mengerti. MRP yang diutus, direkomendir oleh agama, itu dia bicara apa dan atas inisiatif siapa? Begitu juga MRP yang diutus oleh adat, harus kembali ke basic adabnya, ngomong di sana. Pendapat mereka lah yang menjadi pendapatmu. Nah, begitu juga yang perempuan. Nah, tanggung jawab moral ini tidak begitu kelihatan untuk kita sekarang lihat. Nah, karena itu memang kalau MRP terbang-terbang ke Jakarta itu bukan basicnya. Gitu. MRP harus terbang ke agama, kalau agama yang mutus. MRP terbang ke adat, karena adat yang mutus. Jadi ini yang agak aneh-aneh begitu, termasuk ibu dan bapak ini ya yang mulia. Jadi jangan bikin aneh-aneh. Ada yang saya bicara di mana lagi? Jadi jangan lari dari konteksnya. Ada di situ sebagai representasi, sebagai mandataris, kembali berdiskusi dengan yang memberi mandat. Nah, kita juga bisa protes keberadaan mereka kalau sampai tidak ini, rekomendasi kita tarik dan kita ganti orang-orang itu. Itu kan bisa saja. Kalau dia terlalu berlebihan dari apa yang kita harapkan. Seperti itu. Nah, saya kembali ke apa yang saya harus bicara sebagai orang agama. Jadi keterikatan iman, moral, untuk jujur, untuk beretika, ini penting sekali di dalam sesuatu yang kita miliki. Jadi dalam hubungan dengan kehadiran kita hari ini, kalau kita bicara soal
affirmative action, saya lebih mau bicara di sekitar sampai hari ini MRP belum menunjukkan kepada kita dari seluruh hasil-hasil pleno rapat mereka tentang keberpihakan terhadap hak-hak dasar orang asli Papua. Ya, baru-baru memang ada maklumat, ya, tapi maklumat itu kan pernyataan-pernyataan. Seperti tadi yang Kakak Wondo sampaikan tentang bagaimana mengindonesiakan orang Papua, itu kinerja MRP sampai di mana? Karena MRP ini pejabat negara, mereka disumpah, dilantik, menandatangani fakta integritas, sehingga mereka menggunakan seluruh fasilitas negara, baik uang, baik jabatan, untuk berada di Papua ini. Kalau dia berbicara di luar dari ranah sebagai seorang pejabat negara, maka oknumnya harus dievaluasi. Ya. Contoh saya pendeta GKI. Kalau pendeta GKI bekerja di luar dari tata gereja, peraturan dan dogma gereja, itu kami sidang dia. Aturan kami jelas. Diberi tindakan disiplin, indisipliner, atau diberhentikan dengan tidak hormat. Saya belum tahu di MRP ini seperti apa. Kalau dia sudah mengaku sebagai orang yang tunduk kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pancasila, dan menjalankan seluruh aktivitasnya menjaga keutuhan NKRI, kalau dia keluar dari situ, maka dia harus diberi ya sanksi atau dipanggil untuk diurus. Jadi maksud saya itu, negara sudah begitu baik kepada keterwakilan representasi orang asli Papua. Saudara-saudara dijadikan yang mulia oleh negara dengan fasilitas dan keuangannya. Kemudian negara memberi dana otsus untuk afirmatif bagi orang asli Papua dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, dan infrastruktur khusus bagi orang asli Papua. Saya sampaikan sebagai ketua steering komite dari evaluasi dana otsus bagi 9 kabupaten kota di wilayah adat Tabi Saireri. Kami buat itu tahun lalu bulan Agustus di Suni Garden Lake. Dan kami sudah dapati bahwa dari 2002 sampai dengan 2019, ya, waktu itu kita buatnya 2020, ya kita bikin 2019, itu benar, ya, ini kita catat baik, benar, negara memberi undang-undang, sekaligus negara juga mentransfer dana otsus ke rekening Pemda Provinsi sejak 2002. Kemudian Pemda Provinsi menyetor dana ke Pemda Kabupaten Kota. 2002 ke 2007 itu 60% di provinsi, 40% disetor ke Kabupaten Kota. 2007 ke 2012 itu dibalik lagi, 40% di provinsi, 60% ke Kabupaten Kota. 2012 ke 2017 itu dibuat 80% di 20 di provinsi, 80% ke kabupaten kota. Sampai hari ini juga sama. Nah, dari pembagian itu kita jelas dapati bahwa tidak benar orang bilang Jakarta kasih kepala ke Papua bertahan ekor. Itu tidak benar. Yang benar itu bahwa uangnya sudah diterima oleh bupati, wali kota, gubernur di seluruh wilayah kita. Itu benar. Nah, terus kenapa pendidikan tidak maju? Kenapa kesehatan tidak maju? Kenapa mama yang jual pinang apa segala macam itu kamu tidak kasih modal? Kenapa pasar-pasar sederhana di desa tidak dibangun? Jalan ke kebun tidak dibangun? Gerobak juga kamu tidak bisa beli.
Saya bicara ini karena saya kerja 10 tahun di pedalaman bersama misionaris. Kami bangun seluruh lapangan terbang di pedalaman. Kami bisa bangun itu. Kenapa miliaran rupiah ini bisa bangun barang ini? Nah, karena itu memang saya juga minta MRP ya. Kita bicara tapi MRP tidak mengawasi ini. Tidak mengawasi. Jadi MRP jangan ke Jakarta lagi. MRP kumpul dengan kami mau tanya ini. Jakarta sudah cukup. Negara sudah cukup memberi kita segala sesuatu. Kita orang asli Papua ini yang tidak memanfaatkannya dengan hati nurani. Iman kepada Tuhan dan hati nurani seorang Papua. Gitu. Keluar dari kampung tinggal di kota, sudah lupa kampungnya. Listrik tidak nyala di sana, dia tidak pikir juga. Ini yang kita bicarakan. Jadi kita tidak bicara di luar dari konteks ini. Negara sudah memberi affirmative action yang sangat cukup dan lebih. Saya rasa ngeri itu waktu kami evaluasi. Kalau kita bicara dana Otsus 2002 sampai 2019 itu sekitar 129 triliun. Itu dana Otsus. Kalau kita bicara dana alokasi umum, alokasi khusus, dana desa hampir 200 triliun, 300 triliun. Ya, begitu. Berarti negara sudah begitu banyak memberi kita uang. Dari dana Otsus, dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dana desa, itu luar biasa. Waktu kami evaluasi itu, misalnya kita di 9 kota kabupaten di pesisir ini, Tabi Sereri, paling tinggi Kabupaten Jayapura, 104 miliar atau 103 miliar biasanya di situ. Yang paling kecil itu kota Jayapura yang penduduk yang paling banyak, itu dia dapat 94 miliar setiap tahun dana Otsus. Kita pinggir ke teman-teman di Lapago, Mepago, Animha, ini rata-rata 350 M sampai dengan 600 M. Dan para bupati ini dia pakai bikin apa? Kenapa mahasiswa demo terus? Kenapa kurang? Kenapa asrama tidak dibangun baik? Di mana ini uang ini? Dan ini rakyat tidak mengerti sama sekali, hanya berteriak saja. Dibawa, diajak berteriak saja. Padahal pemerintah daerah tidak membuka secara transparan, akuntabel tentang penerimaan uang ini dan pelaksanaannya pada dunia pendidikan, kesehatan, ekonomi, kerakyatan, dan infrastruktur orang asli Papua. Nah, karena itu saya kembali ke depan. Secara iman, secara adat orang asli Papua ini sudah runtuh, jatuh di tanah. Karena kita menipu di atas begitu banyak hal yang pemerintah sudah kasih. Kita harus malu. Dan kita berteriak-berteriak lagi. Apalagi bawa pemerintah ke pengadilan. Jangan sampai pemerintah balik kau yang dapat pengadilan. Karena itu menurut saya hari ini kita juga bisa bicara. Kalau MRP bawa pemerintah ke jalur hukum, kita minta pemerintah juga bawa MRP ke jalur hukum. Karena barang-barang yang tidak jelas ini, kita harus nyatakan itu. Karena bukan kami yang bikin jalan ini. You bawa presiden ke MA, kami yang utus kau, kami bawa kau juga ke hukum. Jalan itu kan kau yang bikin. Kalau lagu itu kan bilang apa itu? Sendiri suka, sendiri rasa. Saya stop di sini dulu supaya jangan. Ya, tapi menurut saya kondisi real Papua hari ini itu konteksnya adalah saya sudah makan banyak, tapi saya protes banyak. Saya ajak orang lain protes juga sama-sama dengan saya. Padahal ini saya makan banyak ini. Nah karena itu kita yang mau hidup jujur,
baik di negeri ini. Mari kita bicara jujur. Kita tidak mau bicara soal suku, saya siapa, saya orang asli Papua, teman saya ini dari kawan mana? Lapago itu saya punya saudara, Mepago saya punya saudara, Anima saudara, Stareli saudara. Kami semua tidak mau dicap sebagai orang yang tidak tahu berterima kasih, tidak takut Tuhan, dan tidak beradat dalam kehidupan ini. Mari kita bicara ini. Kita tidak usah ikut-ikutan. Apalagi bicara Papua Merdeka. Dikasih uang untuk orang Papua yang lulus, dimerdekakan dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, kita tidak urus. Orang mau bicara bikin negara. Negara itu apapun negara di dunia ini, dia punya tugas itu bilateral, multilateral. Bekerja sama dengan orang lain. Negara apa yang mau bikin orang Papua sendiri mau bikin negara? Tidak ada itu. Di dunia ini semua orang bekerja sama. Produk di sini bisa dijual di Filipina, tidak. Diplomasi jalan. Ini sudah bicara di luar dari pendeta, jadi sudah. Saya pikir cukup di sini dari saya. Jadi saya berpikir kita tetap menyuarakan kebersamaan, kesatuan di Indonesia dalam hubungan dengan pemerintah ini satu. Dari pusat sampai di daerah pemerintah satu. Kedua, pejabat negara yang namanya MRP harus dievaluasi oleh negara berdasarkan sumpah janji jabatannya. Kalau dia keluar dari sumpah janji jabatan, dia perlu diberi sanksi. Ya. Ketiga, kalau MRP sekarang main-main di lingkup hukum, MRP juga harus diperhadapkan kepada hukum untuk segala sesuatu yang dia kerjakan. Karena kita masyarakat agama, masyarakat adat, masyarakat perempuan orang asli Papua belum merasakan apa yang saudara kerjakan sebagai orang yang kami mandatkan utus duduk di MRP. Nah, saya pikir ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu ini. Ibu yang mulia dan Bapak yang mulia, tetap berdiri teguh, jangan goyah. Amin. Ya. Terima kasih, Tuhan memberkati.